Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk peserta pengenalan lingkungan sekolah atau biasa disingkat MPLS tahun 2020-2021. Di sini Bapak kedua kalinya memberikan materi yaitu pengenalan potensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif atau biasa disebutnya jurusan teknik kendaraan ringan otomotif atau TKR di SMK Bakti Ilham. Langsung saja perkenalan. Masih sama nama Bapak Muhammad Fahri Rizki, biasa dipanggil Pak Fahri ya. Tempat tanggal lahir Bandung 29 Juli 91. Pendidikannya di SD-nya SD Cicalengka, kemudian SMP-nya Bapak SMP N1 Cicalengka. Jadi yang ada SMP-nya 1 Cicalengka berarti satu alma mater dengan Bapak. Yang ada SD-nya SD 5 Cicalengka juga satu alma mater dengan Bapak. SMK-nya Bapak di SMK Bintara Rancaekek yang jurusannya sama teknik kendaraan ringan, waktu dulu TMO teknik mekanik otomotif. Sekarang berubah menjadi kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. S1-nya pendidikan teknik mesin otomotif di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian terakhir pendidikan Bapak itu pendidikan profesi guru Universitas Negeri Makassar. Tempat bekerjanya di SMK Bakti Ilham. Bapak di sini sebagai kepala kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan atau TKR. Tentu saja akan Bapak perkenalkan jurusan TKR itu seperti apa. Nanti disimak saja. Yang pertama, tujuan kompetensi teknik kendaraan ringan itu yang pertama itu menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi walaupun kita bicara soal otomotif, soal kendaraan dan lain-lain teknologi, tapi tetap kita harus ditanamkan keimanan dan ketakwaannya. Yang kedua, menghasilkan tenaga kerja profesional untuk memenuhi tuntutan dunia usaha, dunia industri. Kalau kalian mendengar DUDI atau DU garis miring D itu dunia usaha atau dunia industri, gitu ya. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan kemampuan untuk dapat mengembangkan diri. Yang terakhir, mencetak lulusan yang dapat bersaing dengan sehat di dunia industri dan dunia usaha. Untuk apa? Untuk menjadi yang terbaik, gitu ya. Nah, ini kegiatan pembelajarannya. Di sini ada pembelajaran teori sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7 garis miring D.D5 garis miring KK garis miring 2018 tentang struktur kurikulum SMK yang di mana terdapat bidang keahliannya teknologi dan rekayasa, program keahliannya teknik otomotif, dan kompetensi keahliannya teknik kendaraan ringan, gitu ya. Jadi kita jurusan tuh kompetensi keahlian, di strukturnya diganti sekarang bukan jurusan tapi kompetensi keahlian. Teknik otomotifnya apa? Program keahlian, gitu ya. Nah, ini mata pelajaran yang akan diajarkan sama kalian, yang akan dijalani sama kalian itu selama 3 tahun itu seperti ini. Ada beberapa mata pelajaran dibagi menjadi muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan lokal. Yang ini yang C itu muatan lokal. Muatan nasional PABP. PABP itu diajarkan dari kelas 10, 11, 12. Apa PABP? Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Kalau waktu dulu PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Yang kedua PPKN. Itu waktu dulu pernah sempat ganti PKN, sekarang jadi PPKN kembali, sama kelas 10, 11, 12 itu diajarkan. Bahasa Indonesia 3 tingkat, kelas 10, 11, 12, kemudian matematik sama 3 tingkat, 10, 11, 12. Sejarah Indonesia nya kelas 10 saja ini. Sejarah Indonesia di TKR ya kelas 10 saja. Bahasa Inggris juga sama, itu kelas 3 tingkat, kelas 10, 11, dan 12. Kemudian muatan kewilayahan itu seni budaya ada di kelas 10 saja. PJOK, pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan itu di kelas 10 dan 11. Jadi ketika kalian nanti kelas 12 itu tidak akan mendapatkan mata pelajaran PJOK. Kemudian muatan lokal, ya, yang C ini harusnya muatan lokal. Bahasa Sunda itu diajarkan di kelas 10 dan kelas 11, dan program unggulan SMK Bakti Ilham itu adalah kepesantrenannya,
Mau TKR, mau PBS atau TKJ itu sama kepesantrenan diajarkan di kelas 10, 11, dan 12. Jadi selama kalian sekolah di SMK Bafilham itu akan mendapatkan program kepesantrenan. Lanjut, nah ini dokumentasi pembelajaran teori, bentuknya tuh seperti ini. Kita sering kalau untuk produktif atau C1, C3 itu sering di lab. Jadi Bapak walaupun teori tetap di lab. Kenapa duduk lesehan sini? Supaya ketika sudah belajar teori kita bisa langsung belajar praktek atau mendemonstrasikannya nanti di praktek gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah ini ujian, ketika ujian juga sama, mau TKJ, mau PBS, mau TKR, ujiannya berbasis Android, PTS, PAS, PTS itu waktu dulu kita sebutnya UTS, kalau PAS UAS biasa disebutnya waktu dulu, sekarang berubah menjadi PAS, penilaian akhir semester, kalau PAS penilaian tengah semester. Nah contohnya seperti ini. Jadi mereka megang-megang HP itu bukan berarti main game atau main apa mabar dan sebagainya, bukan, tapi sedang mengerjakan soal. Kenapa ada kertas? Ini kebetulan contohnya pelajaran matematik yang nantinya akan ada perhitungan-perhitungan, jadi bukan untuk kotret ya. Kita lanjut. Nah untuk waktu dulu pelajaran produktif, nah ini sekarang berubah menjadi C1, C2 dan C3. C1-nya apa? SIMDIK, simulasi digital. Setiap tingkat kelas 10 itu akan diajarkan setiap jurusan akan diajarkan di tingkat 10 simulasi digital. Apa itu simulasi digital? Itu waktu zaman Bapak namanya KPI, yang intinya apa? Bergelut dengan komputer gitu ya. Dan kemudian yang kedua fisika, itu kelas 10 saja. Kemudian ketiga kimia itu di C1. Kemudian kita lanjut lagi, nanti ada di C2 GTO. GTO itu gabungan teknik otomotif, hanya di kelas 10 kita nanti kalian dapatnya. Yang kedua PDTO, pengetahuan dasar kerja dasar teknik otomotif. Nah itu di kelas 10 saja sama. Kemudian TDO, teknologi dasar otomotif, sama di kelas 10 saja. Nah mata pelajaran yang sering praktek itu apa? Ini di C3 nih, mata pelajaran di C3 mulainya kelas 11 dan kelas 12. PMKR. PMKR itu pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Jadi yang berhubungan dengan mesin di sini dibahasnya. Yang kedua PKKR, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Nah, itu sama. Jadi yang di dalamnya itu tentang kelistrikan yang ada di kendaraan. Yang ketiga PSP TKR, nah itu pemeliharaan sasis dan pembina tenaga teknik kendaraan ringan. Itu tentang ban, roda, gardan, transmisi. Kenapa nih bisa ada gigi 1, 2, 3? Nah di sana itu belajar. Kemudian yang terakhir PKK, produk kreatif kewirausahaan. Waktu dulu PKK itu kewirausahaan yang tidak mungkin sedikit hubungannya dengan otomotif. Nah kalau sekarang PKK ini sangat dihubungkan dengan otomotif atau kompetensi keahlian kalian. Jadi memang ditujukan untuk bagaimana kalian nanti setelah lulus bila mana belum mendapatkan pekerjaan, kalian sudah dibekali dengan kewirausahaan sesuai bidangnya seperti itu. Nah ini dokumentasi pembelajaran produktif. Jadi kalau pembelajaran produktif biasanya kita peregangan kuliah seperti ini nih. Kenapa rambutnya seperti ini? Karena memang aturan ya. Ketika kalian masuk ke SMK Bafilham untuk otomotif, karena kebutuhan pekerjaan juga tidak boleh gondrong dan sebagainya, jadi dibiasakan merambutnya rapi seperti ini. Nggak botak ya, tapi rapi seperti ini. Gitu. Nah jadi senam-senam seperti ini sering dilakukan ketika akan melaksanakan pembelajaran produktif. Nah ini dokumentasi pembelajaran produktifnya itu praktek seperti inilah. Jadi kalian bisa lihat kondisinya tuh kayak gini kalau kita sedang belajar praktek. Kalian lihat mungkin kenapa Pak ini otomotif tapi belajarnya bersih nih. Nah di situ. Jadi walaupun kita bergelutnya dengan stempet dan lain-lain lah, grease, kemudian dengan bahan bakar, biasanya kan kotor-kotoran lah. Nah di sini itu dituntut untuk bersih, makanya biasanya suka disediakan lap atau majun lah untuk membersihkan ketika
kerja, mau membersihkan komponennya, mau membersihkan alatnya, kemudian membersihkan tangan kita, itu sudah dibiasakan. Jadi sebelum praktek dan setelah praktek itu sama persis, tidak ada perubahan dari segi kebersihannya. Kita lanjut. Nah, ini sedang praktek overhaul engine, ada standnya, kemudian yang ini ada unit kendaraan, kemudian ini ada untuk penyimpanan part dan alat-alat. Nah, yang sebelah sini ini sedang membongkar dan mengukur sistem rem ya. Jadi kalian bisa lihat ini sebagai bayangan, oh nanti kita akan seperti ini. Tetap mengutamakan keselamatan kerjanya ya. Nah, ini ketika uji kompetensi kejuruan ini seperti ini, nggak beda jauh dengan praktek sebetulnya, hanya saja ketika kompetensi itu diawasi langsung oleh guru dan penguji eksternal. Guru di sini sebagai penguji internal dan penguji eksternal kita akan mengundang dari dunia usaha, dunia industri. Saat ini teknik kendaraan ringan itu erat bekerja sama dengan Toyota Wijaya ya. Jadi bila mana kalian main kemana atau PKL nanti di Toyota Wijaya, itu adalah industri yang atau bengkel yang sangat erat kerjasamanya dengan SMK Bakti Ilham. Udah berapa tahun, dari tahun 2012 sampai saat ini kita bekerja samanya dengan Toyota Wijaya. Nah, ini kegiatan juga di TKR itu ada sidang laporan prakerin. Jadi nanti kalian kelas 2 atau kelas 11 nanti akan PKL. PKL itu praktek kerja lapangan. Kalau sekarang disebutnya prakerin, praktek kerja industri. Praktek kerja industri itu dilakukan oleh siswa yang memang kelas 11 ya. Jadi udah semester 1 atau di semester 2. Kalian sekolah, cuman sekolahnya bukan di sekolah di SMK Bakti Ilham, tapi sekolahnya di industri. Di mana? Di bengkel yang sesuai dengan keahlian kita. Misalkan kalau kita teknik kendaraan, berarti kita PKL-nya di bengkel-bengkel mobil di sekitar ya. Nanti setelah kalian praktik tahu nih lapangan di bengkel itu seperti apa, nanti kalian akan melakukan sidang. Sidang itu apa? Untuk penyampaian laporan. Nih saya melakukan misal pembongkaran roda, ini Pak yang diperiksa biasanya seperti ini, ukurannya seperti ini, di sini disampaikan. Nah, ini contohnya satu orang, satu hari yang dipertanggungjawabkan, kemudian ada beberapa penguji. Nah, di sebelah kanan kita ini ada pemateri ya. Bukan pemateri, penguji untuk menanyakan. Jadi dites. Kalau kalian sudah melaporkan, nanti ditanyakan. Kalau sudah bisa berarti kalian lulus program prakerinnya. Jadi setelah prakerin pelaksanaan, isi jurnal, kemudian buat laporannya. Nah, laporannya itu disidangkan. Seperti itu ya. Jadi jangan takut, ini bukan ruang eksekusi, bukan ruang algojo, bukan, santai saja. Apa yang kalian kerjakan tinggal laporkan, itu ya. Nah, di kegiatan di teknik kendaraan ringan juga ada yang namanya kunjungan industri. Semua jurusan ada yang namanya kunjungan industri. Salah satunya di teknik kendaraan ringan yang ada dokumentasinya, ini kunjungan industri ini di pabrik Mercedes-Benz ya. Mercy, mobil Mercy ini kalau nggak salah di Tangerang. Ini di pabrik, jadi kita main jalan-jalan. Jadi jalan-jalan tapi sambil belajar, melihat loh. Oh, di pabrik tuh cara bikin mobil tuh seperti ini ya. Oh, ini udah nggak pakai orang, ini pakai mesin nih, masang pintunya dan sebagainya. Itu berhubungan juga dengan komputer kan, di kita ada jurusan komputer. Jadi sebetulnya jurusan komputer juga bisa PKL di sini. Nah, ini dokumentasi ketika jurusan TKR datang ke bengkel untuk melaksanakan kunjungan industri. Nah, ini fasilitasnya, fasilitas workshop dan alat-alat otomotif di jurusan teknik kendaraan ringan SMK Bakti Ilham. Di sini ada nih tulisan di banner, utamakan keselamatan kerja. Nah, itu yang paling diwanti-wanti. Jadi ketika kalian berhadapan dengan mesin yang sedang berputar atau benda-benda yang sangat berat, tolong hati-hati. Makanya utamakan keselamatan kerja. Ini fasilitasnya seperti ini. Mudah-mudahan terus berkembang, alatnya semakin banyak, dan kalian praktiknya juga teknologi yang paling terupdate. Alhamdulillah sekarang sudah sedikit demi sedikit dari asalnya misalkan seadanya, sekarang alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan seperti
meja kelistrikan ini yang asalnya satu sekarang sudah punya 3. Nah, seperti contohnya lah. Mudah-mudahan juga ruangan praktik kita sekarang sedang proses pembangunan. Jadi otomotif itu nanti membangun ruang praktek yang seperti bengkel-bengkel resmi di luar sana. Ada car lift-nya, kemudian alat-alatnya juga sama standar lah, standar bengkel resmi gitu ya. Mudah-mudahan doakan saja. Nah, ini pesan dari Bapak ya, solidarity forever. Jadi persaudaraan sampai kapanpun gitu, solidaritas solid kuat gitu. Dan jangan lupa motonya semangat pagi gitu ya, TKR. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan di pengenalan jurusan ini kalian bisa membayangkan bahwa oh, jurusan TKR itu nanti kedepannya akan seperti ini gitu ya. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa diam di rumah. Kalau tidak terlalu penting jangan berkegiatan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.